Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Perkenalkan, nama saya Hafidz Januardi, nomor induk mahasiswa 19105050072. Nah, kali ini saya dari kelompok 9 yang membahas atau bertemakan tentang kritik matan hadis dan urgensinya. Nah, ini karena waktunya keburu, langsung saja. Nah, abstraknya, untuk mengetahui kesusian sebuah hadis tidaklah cukup jika penelitian hanya terfokus pada aspek sanad saja. Namun penelitian terhadap sanad hadis juga tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena tidak ada jaminan kalau suatu hadis sanadnya sahih lantas otomatis redaksi matanya juga sahih juga. Nah, ini salah satu abstraknya. Untuk itu, pada kajian ini penulis dan saya dan teman-teman mencoba untuk menjelaskan terkait diskursus ilmu kritik sanad hadis. Beberapa poin penting yang penulis kaji dalam makalah ini diantaranya seperti pengertian, sejarah, urgensi kritik matan, metode, dan contoh terkait kritik matan hadis. Oke, langsung saja pendahuluan. Ini problem akademiknya. Nah, ini pertama kali kan transmisinya saja. Penyebaran hadis yang semakin banyak dan meluas juga menjadi pemicu kemunculan matan hadis palsu atau biasa dikenal maudhu. Nah, ini karena sangat banyak. Nah, ini para ulama ini biasanya langsung melakukan kritik-kritik terhadap matan ataupun terhadap sanad. Nah, pada mulanya itu yang masif itu terkait kritik sanad. Nah, kritik matan itu belum ada perhatian yang lebih khusus begitu. Nah, ketekunan para ulama yang berusaha merumuskan kaidah kesohihan hadis sampai kemudian mereka menetapkan persyaratan hadis sahih masih terekam sejarah dan menjadi pijakan dalam penelitian kualitas hadis sekitar abad ke-2 sampai ke-6 Hijriah. Dengan begitu, kaidah kesahihan hadis tersebut dalam ajana studi hadis atau ilmu hadis tetap dikenal dan diaplikasikan, bahkan dapat dikatakan cukup mapan. Namun pada praktiknya kaidah tersebut baru memadai untuk kritik sanad saja. Sedangkan kritik matan masih belum cukup. Padahal kritik matan itu juga penting. Karena apa? Karena bahwa matan tersebut sama-sama pentingnya dengan sanad, posisinya sama-sama pentingnya dengan sanad untuk dikritik, untuk diteliti lebih lanjut. Nah, ulama-ulama terkemuka yang muncul untuk mengkritiki matan yaitu seperti Al-Hakim, Al-Khatib, Al-Baghdadi. Nah, tapi itu belum maksimal. Nah, itu salah satu problem akademik. Kemudian pengertian kritik matan. Nah, ini kritik matan ini lebih terkenal dengan istilah anak ad-dakhili atau kritik internal. Nah, ini istilah kritik matan dapat dipahami sebagai upaya pengujian atas keabsahan, keautentikan atau validan sebuah matan hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara matan-matan hadis yang sahih dan matan-matan yang tidak sahih, bisa dhaif atau bisa maudhu bahkan. Nah, dengan demikian kritik matan tidaklah dimaksudkan untuk mengoreksi atau menggoyahkan dasar ajaran agama Islam dengan mencari kelemahan sabda Rasul. Nah, ini bukan tujuannya kritik matan. Akan tetapi kritik matan itu diarahkan kepada telaah atau fokus pada redaksi dan makna suatu hadis yang akan ditetapkan sebagai hujah gitu. Nah, ini sejarah kritik matan ini aslinya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Nah, motif pada zaman ini, motif kritik pemberitaan hadis bercorak konfirmasi, dengan kata lain meminta penjelasan langsung kepada Nabi. Nah, kan kalau dulu enak pada zaman kalau ada yang dibingungkan bisa langsung tanya kepada Nabi yang terkait sesuatu yang dipermasalahkannya. Kemudian berlanjut pada generasi sahabat. Nah, ini bisa dibaca karena waktunya tidak
Cukup. Kemudian dilanjut ke generasi atba at-tabi'in. Nah, ini urgensi kritik matan. Nah, urgensinya itu kritik matan itu sederhana. Berarti kita nanti kalau mengkritik matan itu tujuannya yaitu pentingnya untuk mengetahui bahwa matan hadis tersebut sahih atau tidak, makbul atau mardud, gitu aja. Nah, menurut Al-Adabi, urgensi objek studi hadis ini tampak dari beberapa sisi, diantaranya yaitu satu, menghindari kecerobohan dan keteledoran dalam menerima riwayat. Kedua, mengungkap kemungkinan adanya kesalahan pada rawi. Yang ketiga, menyelesaikan berbagai kontradiksi dalam kandungan riwayat. Nah, ini kemudian lanjut metode kritik matan. Ada beberapa metode kritik matan. Yang pertama yaitu menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Yang dimaksud dengan hadis yang terjalin dalam tema yang sama adalah yaitu pertama, hadis itu mempunyai sumber sanad yang sama, baik riwayah bil lafadz atau bil makna. Kedua, hadis yang mengandung makna yang sama baik sejalan maupun bertolak belakang. Ketiga, hadis yang memiliki tema yang sama seperti tema akidah, ibadah atau lainnya, akhlak. Kemudian penelitian hadis dengan pendekatan hadis sahih. Dengan melakukan kritik matan, selain dapat dilakukan dengan membandingkan hadis yang memiliki sanad sama, juga membandingkan dengan hadis-hadis yang satu tema ini, kata kuncinya satu tema, dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya penelitian matan hadis dengan pendekatan Al-Quran. Nah, ini pendekatan ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber pertama dan utama dalam Islam untuk melakukan berbagai ajaran. Al-Quran haruslah berfungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima dan bukan sebaliknya. Hadis yang tidak sejalan dengan Al-Quran haruslah ditinggalkan, harusnya ditolak sekalipun sanadnya sahih. Nah, ini. Kemudian penelitian hadis ini dengan aspek bahasa. Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju beberapa objek, yaitu struktur bahasa, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. Nah, kemudian penelitian matan hadis dengan pendekatan sejarah. Nah, ini salah satu langkah yang ditempuh para ulama hadis, para ahli hadis, yaitu penelitian matan hadis dengan mengetahui peristiwa yang melatar belakangi munculnya hadis tersebut. Dengan kata lain, ini dengan pendekatan sosio-historis kultural. Pertama, menjelaskan makna hadis melalui taksis al-am, takyid mutlak, tafsil mujmal, nasih mansuh, bayan ilat hukum. Nah, kedua, mengetahui kedudukan Rasulullah pada saat itu, pada saat kemunculan hadis, maksudnya apakah beliau posisinya itu sebagai nabi atau sebagai qadhi atau sebagai manusia biasa, atau pas sebagai seorang imam, seorang pemimpin gitu. Ini kemudian selanjutnya kaidah kesahihan matan hadis sebagai tolak ukur kritik matan. Nah, dalam meneliti suatu matan hadis, peneliti harus menggunakan tolak ukur penelitian supaya hasil penelitian matan hadis tidak mengalami kesalahpahaman makna yang menyebabkan itu pesan utama yang disabdakan Rasulullah itu tidak bisa dipahami secara baik dan benar. Jika kita merujuk kepada kaidah mayor dan minor, kaidah mayor untuk kritik matan hadis sebenarnya sama saja, yaitu sanad ataupun matan biasa dikatakan sahih apabila ini sanadnya bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat adil semua, periwayat yaitu dobit, dalam hadis tidak ada kejanggalan syad dan tidak pula ada cacat atau ilat. Namun kaidah mayor untuk matan sebenarnya hanya dua, yaitu tidak ada syad ataupun tidak ada ilat. Nah, ini contoh kritik matan hadis ini tentang hadis akhlak. Ini langsung saya bacakan aja bunyi redaksi matanya karena kelamaan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima sholihal akhlak.
Rasulullah bersabda, sungguh aku diutus menjadi Rasul tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah ini secara tekstual, secara literal, hadis tersebut sejalan, maknanya sejalan dengan Al-Quran yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat tersebut teraktualisasi dengan adanya amanah Allah kepada Rasul supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian dengan demikian dapat dibenarkan bahwa memperbaiki akhlak tidak hanya sebatas hubungan horizontal saja, maksudnya hubungan kita dengan manusia yang lain, akan tetapi juga hubungan vertikal kita dengan Sang Pencipta kita, dengan Allah. Nah, demikian juga jika dilihat pada sisi historis misi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutusnya. Meskipun misi utamanya terhadap penekanan tauhid, maka pada hakikatnya ketauhidan merupakan segmentasi dari akhlak. Nah, ini ketauhidan merupakan segmentasi dari akhlak dalam cakupan makna yang lebih umum. Ini makna yang lebih luas, lebih umum. Nah, dengan memperhatikan kesesuaian matan hadis tersebut dengan tolak ukur kesahihan, yaitu redaksi dan maknanya sejalan dengan Al-Quran, maka dapat disimpulkan bahwa matan hadis tersebut makbul. Nah, ini diterima untuk dijadikan sebagai hujah atau pegangan. Ini masih ada satu lagi, kemudian langsung saja ke kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kritik matan hadis adalah upaya dalam bentuk penelitian dan penilaian terhadap matan hadis Rasulullah untuk menentukan derajat suatu hadis, apakah hadis tersebut merupakan hadis yang sahih atau yang bukan. Namun kritik matan dulu harus diawali dengan kritik sanad. Jadi sebelum kritik matan kita harus melakukan yang namanya kritik sanad dahulu. Nah, ini kritik matan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sahabat, kemudian tabi'in, dan dilanjutkan sampai pada masa sekarang. Meski dalam perkembangannya kritik matan itu tidaklah semasif, tidaklah secemerlang perkembangan kritik sanad hadis. Nah, urgensi pelaksanaan kritik matan hadis terletak pada fungsi hadis itu sendiri, yang mana dalam hal ini merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Sehingga hal ini mengharuskan umat Islam untuk berpedoman dan berargumentasi dengan dalil yang valid atau yang sah dengan hadis yang otentik. Yang mana untuk mengetahui kesahihan suatu hadis tidak cukup dengan melakukan kritik terhadap sanadnya, namun kritik terhadap matan juga perlu dilakukan. Mengingat antara sanad dan matan itu tidak ada korelasinya, kesahihan antara sanad dan matan itu tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya. Nah, saya kira cukup karena waktunya sudah banyak. Mungkin apabila mau ada yang ditambahkan oleh teman-teman, silakan. Kalau bisa mau tanya juga monggo. Saya banyak salah dalam menjelaskan, banyak salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.